Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rita Zara Fiastuti dari kelas TL2B dengan NIM 2022510052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi estimasi biaya untuk menganalisis laporan keuangan dari PT Barito Tbk atau dengan kode BEI BRPT. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Di sini saya akan menganalisis dua soal. Nah, soal yang pertama itu adalah analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur menggunakan rasio. Nah, rasio di sini ada 4, yakni yang pertama adalah rasio likuiditas. Adalah digunakan untuk mengukur sebuah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, di dalam rasio likuiditas sendiri terdapat ada beberapa rumus untuk mencari rasionya tersebut, yakni yang pertama ada current ratio. Current ratio itu dirumuskan dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar dikali dengan 100%. Didapatkan hasil dari laporan keuangan 6.426.994 dibagi dengan 2.413.23.000 dikali dengan 100% didapatkan 275%, yang artinya setiap 1 USD utang lancar dijamin oleh 2,75 USD aset lancar. Artinya perusahaan sangat mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, yang kedua adalah quick ratio. Quick ratio di sini adalah dirumuskan dengan aset lancar dikurangi dengan persediaan. Karena ini adalah PT manufaktur, maka terdapat persediaannya, yang mana 6.626.994.000 dikurangi dengan persediaan dengan nominal 1.210.715.000 rupiah dibagi dengan 2.413.23.000 didapatkan hasil 2,24 atau 224%, di mana semua perusahaan tetap mampu membayar kewajiban lancar tanpa menjual persediaan. Selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio di sini dirumuskan dengan kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Didapatkan 3.114.557 dibagi dengan 2.413.23.000. Didapatkan hasil 1,29 atau 129%. Artinya kas perusahaan sudah cukup untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual aset lain dari perusahaan ini. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Ini adalah rasio yang kedua. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, yang pertama ini adalah debt to equity ratio. Debt equity ratio ini adalah rumusnya total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, di mana didapatkan 11.308.203 dibagi dengan 6.311.32.000 didapatkan DER atau debt to equity ratio sebesar 1,29. Nah, artinya utang perusahaan sendiri 1,29 kali lebih besar dibanding dengan modal sendiri. Struktur pendanaan perusahaan cukup agresif menggunakan utang. Selanjutnya adalah debt to asset ratio atau DAR. Di sini rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan total aset, yang mana didapatkan 11.308.203 dibagi dengan 17.609.235 didapatkan hasil 0,64 atau 64%. Jadi sebanyak 64% aset dari perusahaan PT Barito ini dibiayai oleh utang. Selanjutnya adalah yang ketiga times interest earned atau TIE. Nah, dirumuskan dengan EBIT bunga dibagi dengan beban bunga. EBIT sendiri adalah laba sebelum pajak ditambah dengan beban bunga. Nah, didapatkan 461.497 dibagi dengan beban bunga sebesar 126.244. Artinya perusahaan mampu menutupi biaya bunga sebanyak 3,66 kali dari laba bunga operasionalnya. Hal ini menunjukkan kemampuan pembayaran bunga yang cukup baik. Rasio yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba. Nah, rumusnya yang pertama adalah gross profit margin atau GPM.
JBM sendiri adalah laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Nah, dari laporan keuangan didapatkan 580.692 dibagi dengan 2.570.247 didapatkan hasil 22,59%. Artinya setiap 100 USD penjualan menghasilkan laba kotor sekitar 22,59 USD. Nah, yang kedua adalah net profit margin atau NPM. NPM sendiri didapatkan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan dikalikan dengan 100% atau didapatkan 270.824 dibagi dengan 2.570.247 dikali dengan 100% atau didapatkan hasil net profit margin sebesar 10,54%. Artinya atau interpretasinya adalah perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 10,54% dari total penjualan. Yang ketiga adalah return of asset atau ROA. ROA sendiri didapatkan dari rumus laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Dari laporan keuangan PT Barito didapatkan sebesar 270.824 dibagi dengan 17.619.235 didapatkan hasil sebesar 1,54%, yang mana artinya aset perusahaan menghasilkan laba sebesar 1,54 dari total aset yang dimiliki. Yang ketiga adalah return of equity yang didapatkan laba bersih sebesar 270.824 dibagi dengan total ekuitas sebesar 6.311.32.000 dikali dengan 100%, maka didapatkan hasil 4,29%, di mana perusahaan menghasilkan laba sebesar 4,29% dari modal pemegang saham. Yang terakhir adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas di sini digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya. Nah, yang pertama itu ada rumus inventory turnover. Di sini rumusnya adalah HPP, didapatkan sebesar 1.989.555 dibagi dengan 1.210.715 yang merupakan dari persediaan dikali dengan 100%. Didapatkan hasil 164% dengan interpretasi rasio perputaran persediaan sebesar 164% atau 1,64 kali menunjukkan bahwa perusahaan berputar 1-2 kali selama periode berjalan. Nah, hal ini berarti persediaan masih relatif lambat terjual dan perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah besar untuk mendukung operasional industri petrokimia. Kondisi ini masih wajar karena industri manufaktur besar biasanya membutuhkan stok atau bahan baku dan penjadian tinggi untuk menjaga kelancaran produksi. Yang kedua adalah receivable turnover, yang mana dirumuskan dengan penjualan dibagi dengan piutang usaha. Nah, piutang usaha itu penjualan itu adalah didapatkan dari laporan keuangan sebesar 2.570.247.000 dibagi dengan 1.162.485 didapatkan hasil sebesar 221% atau rasio perputaran piutang sebesar 221% atau 2,21 kali menunjukkan bahwa perusahaan mampu menagih piutang sekitar 2 kali selama periode berjalan. Hal ini berarti pelaku pengelolaan penagihan utang cukup baik dan penjualan kredit perusahaan relatif dapat ditagih kembali dengan cukup relatif juga. Jadi semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin cepat piutang berubah menjadi kas. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya pada perusahaan manufaktur. Nah, yang di sini apa sih itu klasifikasi biaya? Ini klasifikasi biaya adalah proses mengelompokkan biaya berdasarkan karakteristik tertentu untuk memudahkan perencanaan bahkan sampai pengambilan keputusan. Nah, ini gunanya untuk penyusunan laporan keuangan dari suatu periode.
Selanjutnya klasifikasi biaya yang pertama adalah berdasarkan fungsi pokok produksi. Di fungsi pokok produksi ini ada dua, fungsi pokok perusahaan ini ada dua, yakni biaya produksi dan biaya operasional. Biaya produksi itu ada bahan baku, jadi adalah bahan yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan produk manufaktur. Di sini terdapat data persediaan terbesar tercatat sebesar 1.210.705.000 pada tahun 2026. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan biaya yang berkaitan dengan kompensasi karyawan atau gaji. Nah, ini yang terlibat langsung dengan proses produksi. Di dalam laporan keuangan terdapat data sebesar 68.545.000. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya ini contohnya adalah penyusutan aset tetap, misalnya biaya pemeliharaan mesin, biaya beban listrik, atau biaya pembiayaan listrik lainnya. Selanjutnya adalah berdasarkan biaya operasional. Biaya operasional itu ada dua, yakni biaya penjualan dan biaya administrasi. Di biaya penjualan ini digunakan untuk kegiatan pemasaran produk, sedangkan biaya administrasi digunakan untuk mendukung kegiatan kantor atau administrasi perusahaan. Jadi terkait dengan produksi juga. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk. Ada dua, yang pertama ada direct cost. Di sini biaya langsung yang dapat ditelusuri langsung ke produk. Jadi contohnya adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terus ada indirect cost. Indirect cost ini merupakan biaya tidak dapat ditelusuri secara langsung dari ke produk tertentu. Misalnya adalah listrik pabrik, penyusutan mesin, sampai biaya pemeliharaan mesin. Selanjutnya ada klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Ini ada dua juga, yakni fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap walaupun volume produksi berubah. Misalnya penyusutan aset tetap pabrik. Jadi pabrik itu tidak mengalami penyusutan, melainkan yang variable cost biayanya berubah sesuai dengan jumlah produksi, misalnya bahan baku, terus juga dengan upah gaji. Itu semakin besar produksi maka semakin besar juga biaya variabelnya. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Di sini ada product cost dan periode cost. Dengan product cost ini digunakan biaya yang melekat pada produk dan dicatat sebagai persediaan sebelum dijual. Contohnya biaya tenaga kerja sampai bahan baku atau overhead pabrik. Data ini kalau yang ada di laporan keuangan sebesar 1.210.705.000 USD. Sedangkan periode cost yaitu biaya yang langsung dibebankan pada saat periode sedang berjalan. Contohnya adalah beban penjualan dan administrasi umum. Selanjutnya ada HPP. Ini adalah rumus akuntansinya. Rumus sederhananya adalah laba bruto sama dengan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Kesimpulan dari yang saya jelaskan adalah PT Barito sebagai perusahaan manufaktur yang memiliki struktur biaya terdiri dari biaya produksi, biaya operasional, dan memiliki biaya produksi yang meliputi harga pokok produksi atau HPP dan lain sebagainya. Selain itu, perusahaan juga memiliki biaya periode seperti beban penjualan, beban administrasi, dan lain sebagainya. Nah, dari laba bruto yang dihasilkan dari PT Barito ini setiap tahun 2026 ini adalah sebesar 580.692 USD. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya produksi memiliki pengaruh besar terhadap profitabilitas atau keuntungan suatu perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.